Welcome back to my channel at Dr. Maths. Oke, welcome to day 11 berarti ya. Oke, yang belum subscribe tolong subscribe. Yang masih belum nonton videonya, cek juga video sebelumnya dari video ke-1. Karena teman-teman ini saya membuat sebuah program 30 Days Self-Healing Program ini adalah step by step secara berurutan. Ya, dan insya Allah saya akan selalu update. Dan saya mohon maaf mungkin di malam ini juga agak telat karena beberapa proses yang terjadi. Tapi sesuai janji saya tetap akan posting di malam ini, akan selalu konsisten insya Allah sampai after Ramadan pun nanti kita akan buat ya. Oke, sebelumnya mungkin yang baru tahu, perkenalkan nama saya adalah dengan Dr. Maths. Saya adalah dokter kecantikan, owner dari Dr. Maths Clinic, Dr. Maths Skincare dan Formen Skincare. Nah, jadi di video ini akan berbeda karena saya bakal banyak bahas tentang mental health. Kenapa saya bahas tentang mental health? Karena memang ternyata saat ini adalah masalah yang selalu berhubungan dalam semua hal. Terutama pada saat saya bergerak dalam bidang estetik pun, ini adalah sangat berhubungan sekali mental health ini. Seperti itu. Karena itu saya membuat program ini adalah bertujuan adalah untuk pasien-pasienku, juga untuk mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini yang baru pertama kali ketemu saya. Dan juga ini memang karena passion saya, salah satunya adalah di bidang mental health seperti ini. Jadi sebelum jauh dari dokter, saya adalah seorang akupunturis dan juga seorang hipnoterapis. Dan saat ini aku mulai mendalami kembali lagi. Ya, aku pada saat aku ketemu Coach Alka, mulai mau belajar tentang resource terapi dan macam-macam. Dan ini sungguh sangat luar biasa dan sangat berkoneksi pada saat saya menjalankan di bidang estetik ini. Oke, kita langsung saja ya. Oke, dok, hari ini kita akan bahas tentang apa sih? Jadi sekarang udah minggu kedua. Minggu kedua ini kita akan bahas tentang basic terapi. Jadi kalau teman-teman mau tahu, framework dalam kita selama 30 hari ini adalah dengan 3 hal. Orang akan sukses pada saat dia sudah bisa healing, meaning empowering. Seperti itu. Oke, jadi konsep itu yang kita pakai dalam proses 30 days self healing ini, bahwa ketika kita mau sukses, 3 hal itu yang harus kita lewatin. Healing, meaning empowering. Orang gak akan pernah bisa sukses kalau dia masih menyimpan luka batin di dalam dirinya. Mungkin ada yang masalah di rumah tangga, yang terus kok berputar-putar terus, kemudian masalah di bisnis, kok berputar-putar terus dengan hutang, dan untuk semua hal lainnya. Di bisnis, kok dia sulit menemukan tim yang tepat, semuanya halnya di sini. Saya pun adalah seorang coaching di bisnis, juga semua problem CEO pun di sini. Karena itu kenapa saya membangun program ini yang bisa digunakan untuk semuanya. Karena kunci orang mau sukses adalah kalau dia nggak bawa beban, nggak bawa masalah. Sehingga vibrasinya bisa keluar, terpancar keluar, tapi nggak mandet di dalam. Kemudian setelah healing, dia akan memaknai. Ada quotes yang bagus sekali bahwa ada masalah yang memberdayakan. Ya, jadi sakit yang tidak membuat kita mati akan membuat kita lebih kuat. Saya lupa quotesnya dari siapa. Sebuah luka yang tidak membuat kita mati, itu akan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi masalah itu bukan dilupakan. Karena ketika kita melupakan masalahnya, ketika benar-benar masalah itu hilang tanpa jejak, kita tidak belajar dari situ. Padahal pada saat kita diberikan masalah, itu diharapkan kita itu bisa naik level daripada sebelumnya. So, nikmati masalahnya, maknai masalah, dan sehingga terakhir teman-teman bisa melakukan empowering. Seperti itu. Seperti contoh kita lihat Oprah Winfrey, yang begitu banyak wanita yang saat itu dilecehkan waktu itu di US ya. Tapi Oprah Winfrey itu bisa menjadi seorang inspirasi buat para wanita saat itu. Karena itu dia sudah melewati fase-fase ini. Gitu dia ya. Dan saya rekap bahwa di minggu kedua ini, di awal-awal saya banyak bahas tentang kebiasaan. Kenapa saya memulai itu yang pertama? Karena sebelum kita benar-benar spesifik melakukan terapi pun, kalau teman-teman melakukan kebiasaan yang sudah saya share di video sebelumnya, insya Allah akan selesai. Jadi secara umum ada beberapa tipe psikologi. Ada yang psikoanalisa, jadi dia cari sampai penyebabnya, selesaikan di situ. Yang kedua adalah ada yang psikologi positif, jadi fokus di depan. Berharap bahwa dengan menumpuk dengan hal-hal yang baik dan hal positif, sampah-sampah itu akan tertutupi. Seperti itu. Kalau konsep saya menggabungkan keduanya. Terapi penyebabnya,
ya bakal kita lakukan. Kemudian membangun kebiasaan positif ya akan kita lakukan. Ya, karena kalau orang sekali di hipnoterapi sekali, tapi dia nggak ngebangun kebiasaan, percaya saya, dia akan kembali kepada titik nol. Ya, jadi seperti itu. Dan di video ini, saya akan bahas tentang konsep masalah. Ya, karena gini, ternyata pada saat kemarin kebetulan saya pun adalah seorang pasien juga dari guru saya, ya. Coach Alka, saya lagi belajar ke beliau dan saya pun di situ juga sambil diterapi, aku mulai menemukan diriku sendiri. Ternyata hampir semua masalah itu terjadi karena luka batin yang kita bawa, dan hampir semua itu dia memiliki. Luka batin yang terjadi mungkin pada saat dalam masa kandungan. Kok bisa, Dok? Yes. Jadi pasca 40 hari kita tuh bisa menyerap informasi dan semuanya bisa dari situ. Bisa juga luka batin pada saat masa kecil kita, ya kan, pada saat masa parentingnya, saat masa kita sekolah, remaja, seperti itu. Mungkin kalau sudah berumah tangga, dan kebayangkan, itu luka batin yang begitu banyak sekali. Di video ini, saya akan bahas tentang konsep masalah. Karena bagaimana kita memiliki mindset terhadap sebuah hal, disitulah bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita, mindset kita, bagaimana kata-kata kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana kebiasaan kita terhadap hal tersebut, dan sehingga itulah akan menjadi takdir kita. Salah satu contoh seperti ini. Pada saat saya waktu itu ada ya klien yang memang case-nya adalah memiliki rumah tangga terus menerus, divorce terus menerus, berulang kali, gagal. Dan masalah itu bukan di orang lain, tapi di dirinya. Nggak tahu kenapa dia tuh membawa ketemu orang yang memang hampir mirip-mirip. Ya, dan memang ternyata pada saat kita menyadari bahwa semua masalah itu sumber utamanya adalah dalam diri kita, bukan apa yang di luar. Kayak begitu. Karena pada saat kita memiliki konsep seperti itu, jadi ada 3 konsep yang akan saya share di video ini. Konsep yang pertama adalah sumber masalah utama adalah dalam diri kita. Tapi saya ingat, red note, jangan sampai pola pikir ini pun menjadikan diri kita ngeblame diri kita sendiri, dan kita memaki diri kita sendiri dan menimbulkan luka batin dalam diri kita sendiri. Nggak kayak begitu. Dengan kita berpikir, kita adalah sumber utama masalahnya. Yang pertama adalah kita akan bertanggung jawab 100%. Kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Kita berhenti untuk menyalahkan apa yang ada di luar dalam diri kita. Karena nggak akan pernah menemukan solusi. Masalah itu dihadapi, diambil tanggung jawabnya, dan dilakukan. Dan ingat, terkadang ada masalah yang nggak perlu teman-teman selesaikan. Namun Anda cukup mengambil tanggung jawab 100%. Konsep yang pertama adalah masalah itu sumber utamanya adalah dalam diri kita. Ambil tanggung jawab 100%. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya masalah itu tidak ada yang namanya masalah. Yang ada hanya kapasitas kita yang terlalu kecil. Tadi sore aku baru belajar dari Sonia Bikim, Total Surrender, itu bagus, dari PPA, recommended. Bahwa disitu dijelaskan bahwa ada seorang guru berkata pada saat seorang muridnya ya bertanya kepada ustadznya adalah, "Ustadz, aku punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu." Ya, ini sebenarnya ada banyak dengan beberapa versi ya. Akhirnya sang guru itu menjawab, "Oke, dia nggak terlalu banyak lebar, ambilkan garam itu." "Buat apa, guru?" "Udah, ya, lakukan saja." Kemudian diambil gelas, kemudian dia celupin tuh garamnya. "Coba kamu minum. Apa yang kamu rasakan?" "Aduh, asin Pak Guru." "Ya, asin Ustadz." Seperti itu dia bilang. Kemudian ya sudah, yuk lihat ke belakang yuk. Ternyata rumah ustadznya itu di belakang itu punya danau yang luas, ya, tempat alam. Kemudian dengan jumlah yang sama, ya, dimasukin lagi, kemudian ya, kocok-kocok kayak kayu, kemudian diambil airnya, kemudian diberikan. Sekarang gimana rasanya? Seger, nggak kerasa apa-apa. Kayak ada manis-manisnya, nggak ya? Bukan iklan ya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat seperti itu, gurunya bilang, "Lalu apa yang kamu dapat dari hasil yang tadi aku berikan?" Apa ya Pak Guru? Apa ya Ustadz ya? Ya. Kemudian ustadznya berkata bahwa jika ibarat garam ini adalah masalahnya, dan wadah gelas, wadah danau itu adalah wadahnya,
maka namanya masalah itu akan sangat kerasa kalau wadah kita itu kecil, sempit kayak gelas. Tapi kalau wadah kita sebesar, seluas samudra, seluas danau, masalah itu nggak kerasa. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya masalahnya, tapi seberapa besar kapasitas wadah kita. Maka besarkanlah kapasitas. Karena itu mengapa dalam 30 Days Self-Healing Program ini mungkin nggak nyelesain masalahnya, tapi membesarkan kapasitas Anda. Melalui perubahan mindset, melalui perubahan secara mental energinya, kita melakukan terapi mentalnya, dan juga yang terakhir adalah membangun kebiasaan. 3 hal tersebut harus bersatu, nggak bisa salah satu. Ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah besarkan kapasitas Anda. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah saya pun baru belajar pas pada saat kemarin saya terapi dengan menggunakan resource state, bahwa masalah hidup kita itu ibarat seperti sebuah panci. Bayangin ada sebuah panci. Sebuah panci dengan emosi normal adalah sebuah panci yang lagi dipanaskan. Kemudian dibuka tutupnya dan keluar asapnya dari sana. Inilah adalah emosi yang normal. Dimana pada saat orang ada masalah, dia mampu bercerita, mampu mengekspresikan, sehingga emosi normal. Eustress namanya. Tapi ada fase di mana panci tersebut tertutup. Orang tertutup, nggak bisa cerita. Jujur saya adalah orang sama seperti itu. Ada api di bawahnya yang terus kena panas, dan ini adalah masalahnya. Ya, ini adalah penyebab utamanya. Yang terus menerus apa yang terjadi, panci itu bahasa Sunda bakal meleduk. Dia itu bakal memuncratkan airnya. Kenapa? Uapnya sudah terlalu banyak. Ya, uapnya sudah terlalu banyak karena nggak dibuka. Karena itu kenapa salah satu terapinya adalah nanti ada namanya writing. Membuat jurnal. Itu adalah salah satu terapi bagaimana kita adalah untuk mengekspresikannya. Kadang-kadang kita bercerita. Itu adalah bercerita pada tempat yang salah. Malah jadi buyar, malah jadi masalah. Dan juga nanti mungkin ada teknik curhat yang tepat. Ya, saya biasa pakai teknik curhat tapi di doa. Itu udah sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi yang ketiga adalah bahwa milikilah emosi yang sehat, ya kan, dengan bisa mengekspresikan. Dan prinsip dasar terapi itu sederhana, dibuka tutupnya, ya kan, terus dimatikan apinya. Itu prinsip dasar dalam terapi kita ke 30 hari ke depannya, ya, yang nanti akan saya bantu step by step. Dan di video ini saya bangun dulu konsepnya terhadap masalahnya. Karena kalau konsepnya adalah salah, bagaimana cara melihat Anda pun salah, sudah otomatis pada saat terapi pun salah. Banyak sekali mungkin para teman-teman ketika udah melakukan terapi atau apapun, kok nggak ada hasilnya? Karena konsep dasar berpikir awalnya adalah salah. Konsep menemukan masalahnya pun adalah salah. Sehingga yang terjadi tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Oke, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum ikut telegramnya langsung ikut juga telegramnya, dan juga jangan lupakan bagikan kepada teman-teman semuanya, dan semoga saya doakan teman-teman itu berhasil mendapatkan versi terbaik diri Anda, menemukan jati diri Anda kembali bersama program ini. Thank you.